Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di Full Day Course TikTok Ads. Kali ini kita akan coba materi di pemantauan data, lihat kinerja iklan, membuat dan mengelola laporan iklan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk teman-teman bisa menganalisa data iklan yang telah berjalan. Apakah teman-teman iklannya bagus atau tidak? Apakah teman-teman iklannya menguntungkan atau tidak gitu ya. Jadi semua berpatokannya dengan apa yang masuk, apa yang sesuai dengan tujuan goal teman-teman untuk beriklan di platform TikTok ini. Apakah teman-teman mau berjualan ya, apakah teman-teman mau branding ya. Makanya membaca data ini sangat diperlukan teman-teman untuk melihat kinerja iklan teman-teman. Oke, baik. Di sini saya sudah masuki untuk di Ads Manager TikToknya ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada campaign yang masih berjalan. Dan juga di sisi kanannya di sini ada total biaya, CPC ya. Di sini ada kolom-kolom data ya, berupa data. Jadi nanti kita indikatornya lihat dari mana dan juga bacanya dari mana. Teman-teman bisa di sini di pojok kanan ini ada custom kolom ya. Teman-teman bisa mengcustom kolomnya ini sendiri dengan sesuai kebutuhan teman-teman ya. Di sini kalau misalkan data dasar ya seperti semua total biaya ya, CPC ya. CPC itu adalah jumlah rata-rata uang yang sudah Anda belanjakan dalam satu klik, cost per klik gitu teman-teman. Jadi ketika orang mengklik itu yang akan kena biaya. Jadi di sini lengkap banget teman-teman, TikTok sudah langsung menjelaskan ya ketika kita masuki kolomnya ya. Di sini ada CPM, jumlah rata-rata uang yang sudah Anda belanjakan untuk setiap 1000 impresi. Artinya per 1000 tayangan gitu ya teman-teman. Kalau misalkan 1000 orang yang lihat iklan kita, maka dikenakan iklan biaya berapa sekian. Maka itu yang akan kena cost teman-teman. Oke, di sini ada kemudian CTR ya, persentase waktu orang melihat iklan Anda dan melakukan klik. Jadi persentasenya berapa persen? Biasanya ya iklan yang bagus itu rata-rata persentasenya di atas 1% teman-teman. Ya, itu kualitas videonya atau kualitas iklannya bagus gitu. Tapi nggak semua berpatokan di CTR gitu ya. Karena goal masing-masing teman-teman beriklan itu pasti berbeda-beda. Oke, di sini ada merupakan untuk custom kolom ya, teman-teman bisa menambahkan lagi ya untuk ke dalam kolom yang membaca datanya. Oke, kita coba halaman peristiwa ya. Di sini kita coba tampilan halaman atau view konten ya. Jadi kita bisa tahu nih orang-orang yang melihat website kita gitu. Oke, selebihnya sudah oke. Kemudian teman-teman bisa simpan, kasih nama. Ya. Di sini kalau teman-teman bisa geser ya. Rasio penayangan ya, tampilan halaman nih. Jadi kita bisa tahu dari beberapa orang yang mengklik ya, itu berapa yang melihat website kita. Di sini ya mulai dari total biaya. Karena di sini anggarannya tanpa batas ya, jadi kita harus masuk dulu campaign nantinya untuk mengubah budgetnya ya atau anggarannya. Jadi total biaya ini adalah total biaya yang kita sudah keluarkan teman-teman. Ya, perkiraan jumlah total uang yang Anda sudah dibayarkan ke TikTok. Gitu. Jadi teman-teman total biaya ini merupakan total yang sudah teman-teman
belanjakan gitu untuk beriklan. Kemudian cost per click. Di sini ada CPC ya, CPC cost per click artinya itu jumlah rata-rata ya uang yang dibelanjakan dari berdasarkan orang yang mengklik gitu. Kan 2.000 orang yang mengklik ya. Satu orang itu dihargakan dengan 2.000 ya. Kemudian ada 397 yang mengklik iklan kita. Ya, maka itu akan masuk ke dalam total biaya iklan kita. Gitu, teman-teman. Oke. Kemudian di sini ada CPM. CPM ini harganya 12.000, teman-teman ya. Nah, CPM ini dilihat dari biasanya impresi, teman-teman. Oke, di sini belum ada impresi, jadi kita coba tambahkan dulu kolomnya atau jangkauan ya, teman-teman ya. Jangkauan kita taruh atas CPM. Oke. Ini dia, coba kita kasih nama. Tadi sudah ada ya. Oh, nama unik. Jangkauan kita tambahkan. Oke, konfirmasi. Oke, ini coba kita refresh ya. Kemudian jangkauannya ya, di sini ada 58.000 ya. Itu dikenakan biaya per 1000-nya adalah 12.000, teman-teman. Jadi 1.000 orang jangkauan ya. Itu rata-ratanya itu per 1.000 orang itu dihargakan 12.000. Kemudian ada tayangan ya, frekuensi iklan Anda. Ya, ini adalah tayangan yang sudah ditampilkan ya untuk iklan Anda yang ditampilkan di layar. Kemudian orang yang mengklik ya, tentu aja. Kemudian di sini ada CTR ya, persentase waktu orang yang melihat iklan. Jadi persentase orang yang mengklik ya, orang yang melihat iklan kita itu masuknya ke CTR, teman-teman. Ya, jadi ini biasanya ya yang bagus itu di atas 1% gitu ya untuk CTR-nya, tapi tidak terfokus dengan CTR. Oke, lanjut. Di sini ada konversi, teman-teman. Nah, konversi ini merupakan orang yang mengklik tombol action kita ya di website ya. Makanya itu gunanya adalah tracking pixel supaya kita konversi di sini terbaca gitu, teman-teman ya. Nah, jadi kemudian ya setelah konversi terbaca ya dari website, maka akan masuk ke dashboard ini, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada CPA. Jadi jumlah rata-rata dari konversi, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan konversinya 20 ya, itu berarti berapa per kontaknya gitu ya, per klik WA-nya gitu ya. Dikenakan biaya 40.000, teman-teman. Dari jumlah yang dibelanjakan yang itu 800.000 ya. Jadi selalu patokannya biasanya itu di CPM, CTR ya, konversi, klik, dan juga CPA. Jadi kita bisa tahu berapa orang yang mengklik kita dan prospek ya kualitas iklan kita. Oke, kalau misalkan teman-teman bisa balik lagi di menu dashboard ya. Di sini kita bisa lihat bagan ini, teman-teman ya. Naik turunnya konversi ya. Dan juga tayangan ya. Untuk iklan kita gitu ya. Untuk akun kita. Oke. Kemudian di sini ada per biaya ya, atau konversi yang dihasilkan berapa ya. Kemudian di sini sistem operasinya ya, kebanyakan itu Android daripada iPhone ya. Biayanya dibanyakan Android. Ya, ini cara membaca datanya, teman-teman. Di sini biayanya 16 juta ya. Kalau nggak salah ini 100 juta atau 16 juta ya.
Di sini CPC-nya itu 1.500. Ini termasuk murah banget teman-teman. Apalagi CPA-nya itu per konversinya itu di harga 17.000. Tayangannya sudah 1 juta teman-teman ya. Udah 1 juta berarti artinya iklannya memang sudah luas banget gitu ya. Oke, di sini suka ada saran teman-teman dari TikTok ya, kalau misalkan ada error ya. Jadi teman-teman bisa lihat selengkapnya aja. Kemudian teman-teman bisa lihat errornya di sini ya. Kemudian teman-teman bisa hover aja atau scroll masukin ke dalam kursornya. Kemudian di sini lihat selengkapnya. Nah, di sini ada tulisan iklan menampilkan perbandingan sebelum dan sesudah. Jadi iklannya, jadi teman-teman bisa ganti nih video dari iklan tersebut supaya nanti bisa balik lagi iklannya kembali aktif. Oke, itu tadi biasanya direkomendasikan dari TikTok di dashboard. Kita kali ini mencoba untuk membuat laporan teman-teman ya. Buat laporan gimana sih caranya? Oke, teman-teman klik aja pelaporan ini. Nah, pelaporan ini untuk apa? Jadi biasanya teman-teman yang suka melaporkan atau menginformasikan performa kinerja iklannya ke atasan gitu ya. Nah, pelaporan ini berguna banget tanpa atasan melihat dashboard kita gitu ya. Jadi langsung terkirim ke email ya atau terdownload gitu. Oke, di sini kita bisa checklist ya kebutuhan apa aja yang dibutuhkan ya. Kemudian tujuan iklannya ya, teman-teman bisa checklist ya, penempatan ya. Kemudian di sini ada tawaran ya. Ini yang merupakan supaya kita bisa baca datanya gitu teman-teman ya, penempatan ya. Oke, kemudian format nama iklan, kreatif, teks. Jadi bisa dilihat nih website kita ya, URL-nya, kemudian ads copy-nya ya, itu apa aja. Jadi bisa dikoreksi gitu ya. Kemudian metriknya nih, metriknya itu by apa? By cost per klik ya, CPM, pertayangan ya, tayangan, klik atau CTR itu boleh, konversi, CPA ya. Kemudian sudah ini sudah cukup total biaya yang dikeluarkan. Oke. Di sini ada harian ya. Di sini kita bisa nyalakan per harian. Kemudian kita menambahkan email kita dan bisa disimpan teman-teman. Jalankan ekspor. Oke, di sini sebelum itu kita kasih nama dulu, laporan harian. Konfirmasi, kemudian jalankan dan ekspor. Oke. Simpan. Ini disimpan. Oke, jadi kita bisa schedule laporan ya, untuk bisa di-download langsung ke email gitu ya, harian. Oke. Jadi tadi laporannya sudah terdownload ya. Oke, teman-teman. Oke, ini dia sudah terdownload. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi kita bisa memfilter atau membaca data dari iklan yang berjalan gitu ya, dengan biaya yang dikeluarkan dan juga konversi yang dihasilkan ya. Ini bisa kita filter tanpa kita masuk dalam Ads Manager ya teman-teman. Oke, di sini bisa jadi laporan tadi ini juga langsung bisa ke email ya, ke email yang sesuai dengan schedule tadi.
ya. Jadi indikatornya sama aja teman-teman untuk pemantauan data dan juga membaca data. Dan juga keunggulan TikTok itu kita bisa men-schedule laporan dan juga detail laporan ya, dan juga mengirim email per schedule gitu ya. Oke, mungkin dari sesi untuk materi kali ini bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.